Impian para pekerja untuk memiliki kehidupan yang nyaman di kota-kota tingkat kedua China hancur. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika perekonomian China terus menurun, tenaga kerja muda tidak tahan dengan perubahan besar yang terjadi di kota-kota lapis pertama dan terpaksa pindah ke kota-kota lapis kedua. Namun mereka segera menyadari bahwa kota-kota lapis kedua juga menjadi semakin mahal. Kerja lembur yang tiada habisnya, harga rumah yang tidak terjangkau, dan tingkat konsumsi yang dengan mudah mengosongkan dompet mereka, sudah cukup untuk menghancurkan impian para pekerja. Akun publik China, Glacier Think Tank menerbitkan sebuah artikel pada tanggal 6 November membahas alasan mengapa kota-kota lapis kedua di China dengan cepat bergerak menuju involusi kekerasan, serta kenyataan yang sangat parah saat ini. Artikel tersebut pada awalnya secara belak-belakan menyebutkan bahwa kota-kota lapis kedua yang dulunya dianggap memiliki kondisi kehidupan yang relatif mudah dan nyaman, kini mulai kehilangan kemudahannya. Involusi yang semakin serius membuat kehidupan buruh migran di kota-kota lapis kedua penuh duka. Salah satu alasan paling langsung adalah derasnya arus masuk penduduk asing. Menurut artikel tersebut, pada tahun 2022, pertumbuhan populasi kota-kota lapis kedua seperti Changsha, Hangzhou, dan Hefei adalah sekitar 170.000 jiwa. Pejabat di Hangzhou pernah mengungkapkan bahwa lebih dari 20% talenta Cross City Mobile yang baru diperkenalkan di Hangzhou berasal dari Beijing dan Shanghai. Banyak generasi muda yang secara aktif memilih untuk mengungsi dari kota-kota lapis pertama ke kota-kota lapis kedua terutama untuk mencari cara hidup yang lebih nyaman. Mereka percaya bahwa dibandingkan dengan kota-kota lapis pertama, kota-kota lapis kedua juga memiliki sumber daya yang lebih baik dan harga rumah yang lebih rendah. Kecepatannya lebih lambat, dan kondisi hidup lebih nyaman. Namun, para pemuda yang melarikan diri dari garis depan segera mengetahui bahwa jalur tersebut kini juga sudah penuh sesak. Pekerjaan bagus di sini juga sulit ditemukan, dan berbagai fenomena involusi menjadi semakin serius. Selain itu, kelelahan dan perselisihan internal di kalangan pekerja seringkali diperparah oleh kesenjangan yang besar antara keinginan ideal dan kenyataan. Artikel tersebut mengambil contoh Chengdu. Banyak anak muda di internet yang mengeluhkan situasi Chengdu. Untuk pekerjaan apapun dengan gaji bulanan 3 hingga 4.000 yuan, seringkali akan ada banyak orang berpendidikan tinggi yang mengirimkan resume. Kualifikasi gelar sarjana harus dipertimbangkan. Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan dengan paksa meluncurkan PUA, yang mengacu pada penggunaan beberapa metode pengendalian mental untuk membuat bawahan kehilangan diri mereka sendiri dan menjadi patuh kepada atasan mereka. Di satu sisi, banyak pekerja yang mengeluhkan kesulitan, dan di sisi lain, arus imigran terus berdatangan. Artikel tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa data dari Sensus Nasional ke-7 menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk di kota-kota lapis kedua semakin muda. Misalnya, rata-rata usia penduduk di Hangzhou adalah 38,77 tahun, sedangkan rata-rata usia penduduk di Dongguan hanya 33,44 tahun. Masuknya generasi muda yang stabil mungkin membuat beberapa pengelola kota merasa optimis. Beberapa pemerintah daerah bahkan mempromosikan kecepatan masuknya penduduk dan hasil perjuangan merebut penduduk itu dianggap sebagai pencapaian politik, namun seringkali mengabaikan motivasi sebenarnya dari masuknya generasi muda. Faktanya, masuknya generasi muda dalam jumlah besar juga mencerminkan sempitnya pilihan para generasi muda. Keunggulan kompetitif dalam menjaring penduduk di kota-kota lapis kedua juga dapat berkembang menjadi keterbatasan pembangunan, karena ketika involusi menjadi hal yang biasa, kota-kota lapis kedua yang mempertahankan dua aspek kenyamanan dan perjuangan cepat atau lambat akan memasuki kondisi kehancuran. Pasti akan ada saatnya kesabaran para pekerja habis. Kota tingkat kedua menjadi gila. Pada awal pertengahan April tahun ini, akun publik WeChat Dispur Studio juga menerbitkan artikel yang membahas fenomena involusi yang semakin serius di kota-kota lapis kedua China. Artikel bertajuk, Kota Tingkat Kedua Menjadi Gila ini menunjukkan bahwa, di mata banyak orang, kota tingkat kedua telah menjadi wujud utopia dengan latar belakang kota-kota super tingkat pertama dengan upah yang baik, kehidupan yang nyaman, dan kehidupan yang nyaman. Dan harga rumah yang bersahabat. Kota ini lebih layak huni dibandingkan kota-kota tingkat pertama dan memiliki lebih banyak peluang dibandingkan kota-kota tingkat ketiga dan keempat. Namun, ketika masyarakat benar-benar pergi ke kota lapis kedua, mereka menyadari bahwa tidak ada utopia, yang ada hanyalah lubang hitam untuk mencari pekerjaan. Artikel tersebut menyebutkan bahwa di Hangzhou, jika seorang lulusan baru ingin mencari pekerjaan sebagai programmer, ia harus bersaing dengan 59 orang di panggung yang sama sulitnya dengan Shenzhen. Jika ingin bekerja di bagian produk di Hangzhou, lulusan baru harus bersaing dengan lebih dari 80 orang. Pekerjaan bergaji tinggi memang ada, namun masih banyak tuntutannya. Kebanyakan orang akan tersingkir oleh persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, persaingan ketat dalam mendapatkan pekerjaan di kota-kota lapis kedua juga tercermin dalam gaji awal para lulusan baru.
Pada tahun 2021, gaji awal sarjana baru dan magister di 15 kota tingkat kedua di China masing-masing adalah 5.355 dan 7.079 yuan per bulan, yaitu 20% hingga 30% lebih rendah dibandingkan gaji awal pada tingkat yang sama di kota tingkat pertama. Artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun Anda cukup beruntung mendapatkan pekerjaan di kota lapis kedua, hal ini tidak berarti bahwa seorang pekerja migran dapat menjalani kehidupan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Imajinasi indah mengenai kondisi kerja di kota-kota lapis kedua mungkin mudah hancur. Praktik yang dilakukan kota-kota lapis pertama, seperti Minggu Besar dan Kecil, 996, dan praktik lainnya, kini sudah menjadi hal yang lumrah di kota-kota lapis kedua. Artikel tersebut memberi contoh, Chengdu kini terbagi menjadi dua. Chengdu dalam lingkup ring kedua memiliki pekerjaan yang stabil dan kehidupan yang nyaman dan santai. Sedangkan Chengdu di luar lingkup ring kedua diibaratkan dengan zona teknologi tinggi di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen, yang dikenal sebagai daerah kantong. Terlihat gedung perkantoran masih terang benderang pada jam 9 malam, dan kerumunan mobil taksi online menunggu penumpang di bawah. Yang lebih menyedihkan lagi adalah beberapa perusahaan masih gagal memberikan jaminan dasar tenaga kerja, tidak menyediakan asuransi sosial, dan dana perumahan. Pada tahun 2020, dua tingkat pengadilan di Chengdu menerima 15.500 kasus perselisihan ketenagakerjaan, dan diperlukan waktu yang lama untuk mengajukan arbitrase ke pengadilan. Selain itu, meskipun harga rumah secara keseluruhan di kota-kota lapis kedua memang lebih rendah dibandingkan di kota-kota lapis pertama, kesenjangan ini kini semakin mengecil. Statistik menunjukkan bahwa, di antara 15 kota lapis kedua, kecuali Changsha, yang terkenal dengan depresi perumahan di negara tersebut, rata-rata harga total rumah di kota-kota lain telah melebihi 1 juta yuan. Di antaranya, kota-kota lapis kedua seperti Hangzhou, Nanjing, dan Suzhou menempati peringkat pertama. Dalam hal sewa, rasio sewa terhadap pendapatan Hangzhou dan Nanjing telah melampaui Guangzhou, menempati peringkat keempat dan kelima di negara tersebut. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa pasar kerja sangat kompetitif. Intensitas kerja tinggi, upah lebih rendah dibandingkan kota-kota lapis pertama, dan tidak ada jaminan asuransi sosial dan dana perumahan. Selain itu, tekanan membeli dan menyewa rumah tidaklah mudah. Dapat dikatakan bahwa kota-kota lapis kedua sedang terguncang.